Welcome back, ICC Youth. Another Sunday, another online service. Back again with me, Ellen, and Ray. To start the week full of energy, I'm going to give you some words of encouragement from Romans 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yes, amen. While we're at it, I just want to know, how was your week, girl? One word, actually. School. I had to basically train my time management skills to the max, and it was so tiring, like tests, homeworks, projects, and my personal life as is. Wow. But, I want to know more about how you're doing. Yeah. You know, I actually baked those little Korean cakes, the one that's viral, and damn. also I do a little bit of makeup, and school is just boring. Well, by the way, I watch your makeup tutorials, and they're literal fire. Thank sis. you. Sadly, though, we gotta move on. Yes, well, it was really nice catching up with you, but let's prepare our heart, spirit, and soul to worship His name. So, enjoy the service. Enjoy the service, everyone. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku
Sisi Youth, nama gue Gladys dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, baik online atau offline, Tuhan yang menonton di sini, berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu ini agar kami bisa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami semakin bertumbuh imannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang gue akan bahas tentang how deep is your love to your parents. Jadi sebelumnya mari kita buka firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan ini tentu aja bukan untuk kita anak-anak aja tapi kita semua. Jadi gimana sih, kita langsung aja ke poin-poinnya. Gimana caranya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang tua, gimana caranya kita bisa menunjukkan kasih sayang kita sama orang tua. Yang pertama yaitu kita taat sama orang tua. Jadi dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taati kedua orang tuamu, bukan salah satunya saja. Anak-anak juga sering ngeluh orang tuanya itu pilih kasih. Padahal realitanya juga ada aja anak-anak yang pilih kasih sama orang tuanya. Jadi misalnya aja kalau misalnya kita minta izin ke papa, kita lebih dibolehin gitu. Tapi kita minta izin ke mama itu kadang suka dilarang ini itu gitu. Jadi kita bakal lebih nurut ke papa dan itu tuh namanya pilih kasih. Firman Tuhan jelas mengatakan taati ayah dan ibumu. Belajarlah untuk tulus dan hindari sikap adu domba. Apa sih maksudnya dari sikap adu domba? Yaitu yang tadi, kalau misalnya kita itu taat hanya ke papa doang karena papa itu yang nurutin apa kemauan kita, sedangkan ke mama yang suka memberi kita nasihat, yang cerewet kita nggak nurut, itu tuh bisa membuat papa mama kita tuh bisa berantem gitu, dan itu tuh artinya sikap adu domba. Dan bila lu itu minta izin sama salah satu orang tua dan tidak diberikan izin, ya lu belajar aja taat gitu karena pasti ada kebaikan gitu di dalamnya. Gimana sih jika orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan? Efesus 6 ayat 1 menyatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya jika harus diperhadapkan dengan perintah yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tetap harus memilih perintah Tuhan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan berarti juga kita ngelawan orang tua dengan kurang ajar ya. Kita apapun situasinya juga anak patut menghormati kedua orang tua kita tanpa pilih-pilih. Kita juga harus menerima petunjuk orang tua kita dan nasihat orang tua. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Salah satu wujud kasih dan hormat kita kepada orang tua itu yaitu memperhatikan nasihat dan petunjuk arahan yang orang tua kita kasih. Kita itu sebagai anak remaja sering banget merasa pinter, merasa kita tuh gak gaptek, merasa kita tuh high tech gitu. Dan tanpa sadar banyak remaja yang meremehkan nasihat ortunya. Terus kita juga berpikir bahwa keputusan kita itu pasti yang terbaik buat kita, pasti yang benar buat kita, tanpa harus mencari nasihat ortu ataupun kalau dinasehatkan kita itu nggak mau nurut gitu. Tapi yang pasti adalah setinggi-tingginya ilmu lu, setinggi-tingginya lu tuh high tech gitu, pendidikan seorang anak yang canggih pun tidak bisa dibandingin sama orang tua kita yang udah makan asam garam lebih banyak, yang pengalamannya itu lebih banyak. Ya namanya juga orang tua, umurnya juga udah lebih panjang dong dari kita, udah lebih banyak gitu umurnya. Dan yang lebih penting dari itu ialah orang tua itu adalah wakil Tuhan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk maupun arahan untuk anak-anaknya. Yang poin kedua adalah menolong orang tua dan melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Hukum kelima dan dalam 10 hukum berkata kita harus menghormati orang tua supaya kita lanjut umurnya di bumi. Hal ini berkaitan dengan mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua yang mencegah dari mara bahaya dari jerat maut. Orang tua seringkali memiliki kepekaan yang lebih tajam daripada kita. Seperti yang tadi gue bilang, karena orang tua udah makan asam garam lebih banyak, udah mengalami pengalaman yang lebih banyak.
Jika sebuah nasihat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka mengikutinya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita, akan mendatangkan berkat buat kita. Namanya juga kita menurut sama firman Tuhan, sama apa yang dikatakan dengan firman Tuhan. Selain itu juga mendengarkan nasihat orang tua akan menyelamatkan masa depan kita, karena orang tua nggak mungkin menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kita, tapi orang tua selalu menyuruh kita dan menasihatkan kita untuk kebaikan kita di masa depan nanti. Menghormati orang tua berarti mendengarkan dan menghargai nasihat mereka, yang secara tidak langsung kita juga menghormati wakil Tuhan. Wujud lain dalam mencintai dan menghormati orang tua adalah menolong meringankan beban orang tua sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Lalu yang poin ketiga, yaitu rawat orang tuamu di masa tua atau masa lemah mereka. Yohanes 19 ayat 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Salah satu tanggung jawab seorang anak untuk merawat orang tuanya di masa tua mereka. Atau kalau mereka belum tua tapi lemah dan tidak berdaya karena sakit. Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada murid termudanya, yaitu Yohanes, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi yang paling panjang umurnya di antara semua murid. Dan Tuhan Yesus tidak mau membiarkan ibunya seorang diri memasuki masa tuanya sekalipun ia sendiri harus mati untuk menebus kita di kayu salib. Merawat orang tua di masa tua mereka adalah langkah nyata menghormati orang tua. Dan kita itu baru-baru ini gue ngerasain juga dari teladan yang gue alamin juga dari mama gue. Gak lama ini kan mama gue meninggal dan udah pulang ke rumah Bapak yang di surga. Mama gue selalu menemani emak gue dari emak gue hidup, dari emak gue sampai sakit-sakitan dan sampai emak gue dipanggil ke rumah Tuhan. Dan mama gue bahkan sampai hari ini dia masih rindu untuk bertemu dengan mamanya. Dan artinya apa? Dari pengalaman gue ini, mama gue menyayangi orang tuanya dengan sepenuh hati. Dan mama gue memperhatikan orang tuanya ketika orang tuanya sudah lemah dan sakit. Jadi marilah kita mengasihi dan memperhatikan orang tua kita selagi kita masih ada bersama-sama dengan kita. Dan kita gak usah menunggu orang tua kita itu sakit dulu baru kita sayang sama mereka. Tapi kita mulai sayangi mereka sejak hari ini. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita pada orang tua, yaitu yang pertama, taat dengan menerima petunjuk, arahan, dan nasihat orang tua. Yang kedua yaitu menolong orang tua dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita sebagai anak. Yang ketiga yaitu merawat orang tua saat mereka sudah tua atau lemah ataupun sakit. Nah, gue akan kasih tahu contoh nyata di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang menghormati orang tuanya. Yang pertama ada Daud, kalian bisa baca dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 23. Daud sudah diurapi menjadi raja Israel menggantikan Saul. Tetapi ia masih menjalankan tugasnya menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Ia juga rela menjadi pembantu dari Saul. Daud adalah orang yang menghormati orang tuanya dan Raja Saul sebagai pemimpinnya. Yang kedua yaitu tokoh Yesus. Lukas 2 ayat 51. Yesus adalah anak Allah, tetapi ia mau menempatkan diri sebagai seorang anak yang butuh bimbingan dan asuhan dari orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria. Sekalipun dia sebagai anak Allah, tapi ia gak mau gitu berada dalam, gak sombong karena dia anak Tuhan, dia tetap mau berada dalam asuhan orang tuanya. Dan kalau seorang anak tidak mau berada dalam asuhan orang tuanya, ia berada dalam dosa pemberontakan. Yang ketiga yaitu Yusuf. Kejadian 48 ayat 12. Setelah melewati berbagai penderitaan dalam hidupnya, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja dan Perdana Menteri di Mesir. Sekian tahun ia menjadi orang penting, punya jabatan, punya kekayaan, dan punya segalanya. Tapi saat bertemu ayahnya, Yusuf sujud kepada ayahnya sampai ke tanah. Yusuf gak melupakan orang tuanya meskipun ia sudah memiliki segala-galanya. Yusuf tetap menghormati orang tuanya meskipun sekian tahun ia tidak bertemu dengan ayahnya. Kalian kesulitan untuk menghormati orang tua karena pernah terluka atau dikecewakan? Yang pasti dalam hubungan orang tua, saudara atau keluarga sekalipun,
pasti pernah terjadi saling mengecewakan, bahkan saling melukai. Dan itu adalah hal yang alami. Dan harus diakui juga ada yang cukup parah. Dengan kerusakan hubungan kedua orang tua kita, menghasilkan anak-anak yang memberontak. Anak-anak yang berperilaku bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita bisa memaafkan orang tua kita yang sudah pernah melukai kita dan mengecewakan? Kita ampuni orang tua kita. Ampuni ayahmu jika ia pernah melukai hati, ampuni ibumu jika ia tidak seperti harapanmu. Kita harus tahu bahwa orang tua nggak ada yang sempurna, manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi gimana pun juga mereka itu tetap adalah orang tua yang terbaik, yang udah Tuhan kasih buat kita, yang udah Tuhan anugerahkan sama kita dalam hidup kita. Dengan pengampunan, lo itu kayak buang sampah dari kapal hidup lo. Dan sampah itu kalau nggak dibuang makin hari makin numpuk, udah bau gitu kan. Dan juga kalau udah numpuk kita berat, bikin beban kita tuh semakin berat kapal kita. Sehingga batas akhir dan hendak tenggelam. Semakin menunda kita membuang sampah itu semakin besar kemungkinannya akan tenggelam. Dan ayat penutup dari firman Tuhan hari ini yaitu Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Pada ayat dalam Injil Matius ini, bahkan lebih jelas mengungkapkan kewajiban anak Tuhan untuk menghormati orang tuanya. Karena itu ada konsep barang siapa anak yang tidak menaruh hormat pada orang tuanya akan menerima hukuman. Demikian juga firman Allah menyatakan bahwa mereka yang tidak mau menghormati orang tuanya dan berkata kurang baik, akan ayah dan ibunya akan menerima hukuman. Bukan sekedar hukuman kecil, tetapi disebutkan adalah hukuman mati. Dalam arti jika anak tidak taat sama orang tua, maka akan mendapatkan konsekuensi yang cukup berat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami untuk bisa mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami. Dan biarlah kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga Tuhan tolong berkati keluarga kami agar terhindar dari segala mara bahaya dan rancangan jahat si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.